Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel pemrograman biner. Kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kita sudah sampai di DDL atau Data Definition Language. Di part 1 sudah saya sedikit jelaskan ya, DDL itu apa, yaitu mendefinisi sebuah database dan tabelnya. Nah, jadi wadahnya yang akan kita buat atau hapus atau kita memodifikasi gitu ya. Kalau DML itu manipulation datanya, jadi mengotak-atik di sisi data. Nah, apa yang akan kita bahas nantinya? Nah, di sini ada query yang sebelah kiri, ini query. Ada create, alter, drop, truncate, rename. Nah, sebenarnya ini query DDL. Nah, tapi ini tidak digunakan semua untuk ini. Maksudnya dari sisi kanan ini kan ada database, ada tabel. Query yang di kiri ini tidak bisa digunakan untuk create data. Kalau create database kan memang bisa. Tapi untuk alter, truncate ini kan tidak untuk database gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, DDL itu bisa digunakan untuk membuat database, tabel, temporary tabel. Nah, kita nanti akan singgung sedikit mengenai temporary tabel, trigger, function, store procedure ya. Nah, tapi untuk trigger, function, dan store procedure nanti ada di pembahasan lain sesuai di part 1. Itu apa saja yang nantinya akan dibahas di trigger, function, store procedure itu terpisah. Nah, ini DDL jadi untuk membuat database-nya, membuat tabelnya, dan temporary tabel. Nah, nanti kita singgung sedikit antara delete vs truncate. Nah, sebenarnya digunakan untuk menghapus data ya, sama-sama digunakan untuk menghapus data. Nanti apa perbedaannya delete dan truncate? Kenapa truncate ini padahal menghapus data, mengubah data kan, ibaratnya dia masuk ke golongan DDL. Nah, nanti kita lihat apa yang membedakannya. Kemudian ada create tabel dari tabel, maksudnya membuat tabel dari tabel yang sudah ada. Apakah itu nanti bisa? Kemudian ada temporary tabel, yaitu tabel yang bersifat sementara. Nah, itu nanti gunanya apa dan cara buatnya gimana gitu ya. Baik, kita masuk ke Laragon. Nah, di Laragon ini kita tidak membutuhkan MySQL-nya karena di sini saya menggunakan Docker untuk MySQL-nya. Nah, nanti apabila ada kesempatan lain dan teman-teman request menggunakan Docker itu, nah bisa saya akan membuatkan videonya. Tapi di sini saya sudah membuat MySQL di Docker ya, jadi saya tidak butuh di Laragonnya ini. Yang saya butuhkan di sini adalah editor SQL. Nah, editor SQL yang saya sudah singgung juga menggunakan Heidi. Teman-teman bisa menggunakan di yang ada di Laragon atau menginstal sendiri Heidi SQL. Nah, di sini ini koneksi Docker saya buka ya. Nah, ini masih bersih. Nah, di sini ada query untuk membuat query. Apabila teman-teman yang sedang belajar atau mahasiswa kan rata-rata menggunakan konsol ya. Nah, untuk di dunia kerja untuk menggunakan konsol itu tidak disarankan karena konsol itu kan terbatas, untuk query-nya terbatas gitu. Untuk melihat tabel-tabelnya juga harus menggunakan query ya. Tapi ketika menggunakan editor, apapun itu editornya seperti MySQL Workbench atau PHP MyAdmin itu kan juga editor. Nah, silakan teman-teman menggunakan editor yang familiar dengan teman-teman. Kalau saya menggunakan Heidi sudah cukup karena dia free dan simple gitu penggunaannya. Nah, yang penting bisa membuat query ya di sini ya. Baik. Pertama kita menggunakan query create. Nah, sebenarnya saya sudah nge-list query ya di sini.
apa saja. Nah, hanya saja saya tidak menghafal query-nya. Yang saya gunakan itu kita paham apa yang akan kita lakukan, seperti membuat database itu seperti apa. Nanti teman-teman tinggal searching saja apa yang teman-teman inginkan. Misal membuat database ya, dalam bahasa Inggris ya create database MySQL ya, seperti itu ya, mencari di Google. Baik, kita akan membuat query database ya, yaitu menggunakan perintah SQL create database. Nama databasenya karena kemarin kita sudah membahas resto gitu ya, kita db resto. Baik, seperti ini kita jalankan. Maka ketika dia refresh buat ya. Nah, tapi ketika kita akan menjalankan lagi, maka dia akan error. Nah, bagaimana kita membuat query create tanpa error gitu ya? Maka ada perlu query tambahan untuk mengecek bahwa database ini sudah pernah dibuat atau belum gitu ya. Makanya ini ada query tambahan namanya if exists. Nah, itu sebenarnya sudah ada atau belum gitu, mengecek. Nah, maksudnya seperti apa? Create database ini apabila belum ada, if not exist ya, is not exist. Jadi ketika database ini belum ada, ini akan di-create. Query ini rata-rata digunakan ketika teman-teman membackup database. Jadi di head ini kan ada tuh backup, di sini export. Ini untuk membackup. Nah, di sini ada drop, ada create. Nah, ketika teman-teman centang drop database atau drop tabel, dia akan membuat query. Ini sudah masuk drop juga, ada create, ada drop database if exists. Ini db resto. Nah, drop database ini kelihatan ya, saya besarkan ini. Nah, query ini, drop ini akan mengecek bahwa apabila db resto ini sudah ada, maka hapus. Query perintah berikutnya, buat database jika ini belum ada. Nah, itu ketika kita melakukan export database. Baik, saya akan membuka query baru gitu ya. Pertama kita membuat tabel, sebut saja kategori dengan ID integer, ini primary key. Nah, untuk key nanti ada pembahasan selanjutnya. Increment, ini maksudnya ID-nya itu akan terisi otomatis. Primary key ini digunakan untuk mendefinisikan bahwa tabel itu punya nilai unik untuk ID lah, untuk nilai unik tabel itu. Nah, auto increment itu digunakan untuk membuat nilai uniknya itu otomatis, nanti 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Ini varchar 100, nilainya tipe data sudah kita bahas juga. Name, ini nama aja, nama kategori varchar 100. Baik, sudah dibuat, refresh, kategori sudah dibuat. Seperti ini. Ini bisa lihat data ya, di sini data, belum ada datanya, karena kita akan membuat, kita baru membuat struktur tabelnya. Kemudian, selain create dan drop, itu bisa dilakukan di tabel juga. Kita akan melakukan rename tabel. Kalau rename database itu tidak bisa ya. Hanya kita bisa menggunakan rename di sisi tabel. Nah, caranya adalah rename tabel. Nama tabelnya apa? Yang sudah dibuat. Itu nama yang baru. Seperti ini. Jalankan. Tidak ada error. Refresh. Di sini akan deteksi kategori 1.
Kita kembalikan lagi ke kategori. Jalankan. Refresh. Kategori. Oke. Ini rename. Kemudian kita melakukan delete dan truncat ya. Kita masuk ke delete dan truncat. Delete dan truncat ini beda ya. Delete itu menghapus data tapi tidak tidak mereset increment ID-nya, tidak mereset identitasnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini kategori. Kita coba buat data ya. Di sini ada kategori 1. Kemudian ini akan membuat otomatis kategori 2. Ini karena auto increment primary key. Seperti ini. Datanya sudah dibuat. Nah, kita coba select kategori. Ini saya hapus dulu rename-nya. Ya, sudah ya. Oh, atau tidak usah lah. Seperti ini. Nah, ketika kita melakukan delete itu from ya. Delete from kategori. Data ini akan terhapus. Run. Ya, ada peringatan. Maka datanya run seleksi. Jadi yang saya blok ini akan dijalankan hanya yang saya blok, tidak semuanya. Nah, data kosong ya. Kita insert. Ini memasukkan data ini sebenarnya di pembahasan lain, tapi ada keperluan contoh itu ya. Nama, kategori, value-nya. Kategori 1. Kita insert ulang kategori 1. Maka select di sini, di select ini, maka ID-nya akan menjadi 4. Nah, itu delete. Tapi ketika kita menggunakan truncat itu tabel ya, tabel kategori. Ya, bisa dilihat ini masih kategori, ini ID-nya 4, kategori 1. Kita truncat, dia juga akan menghapus. Jadi tidak select ini, harusnya select ini. Ketika select ID kita isi kosong ya, tadi kita isi, kita select lagi, maka dia akan mereset ke 1. Nih, akan mereset ke 1. Karena truncat ini seperti merefresh ulang tabel ya. Tuh, truncat perbedaan delete dan truncat sudah dibahas. Baik. Ini saya hapus. Kemudian kita akan mengubah ini, mengubah kolom ini. Jadi kolomnya itu dari, kalau kita lihat nih di kita klik sini, kan ada struktur tabelnya. Ada nama kategori varchar 100. Kita ubah di sini. Kita bisa mengubah nama kategorinya, nama kolomnya ini, nama kolom. Bisa kita ubah nama tipe datanya, atau kita ubah tipe datanya. Kita bisa juga mengubah length-nya ini, atau kita ingin menambahkan kolom baru. Kolom baru, itu gimana query-nya? Baik. Pertama kita menambahkan dulu ya. Menambahkan kolom baru. Menambahkan kolom baru. Di sini nanti kita akan tambahkan kolom baru. Perintahnya ada alter nama tabelnya, kemudian add apa nama kolomnya, misalnya deskripsi, tipe datanya dengan panjang length-nya 100. Nah, di sini ada first, artinya kita menambahkan deskripsi ini di
urutan paling awal. Oh, di MySQL itu ada describe ya, describe kategori di sini. Nah, kan ada ID, ada nama kategori. Ketika kita menambahkan deskripsi dengan first, ini akan menambahkan kolom, tapi di atas ID. Di atas ID ini. Kita coba ya. Urutannya itu di atas ID. Nah, nih. Di atas ID. Ketika kita menggunakan first. Nah, selain first ada after ya. After. Nah, afternya ini setelah apa? Kalau di sini setelah nama kategori, maka ini akan menambahkan deskripsi setelah nama kategori. Kalau kita afternya setelah ID, maka setelah ID akan terisi kategori deskripsi, baru nama kategori. After ID misalnya. Tapi kan ini sudah terisi di sini. Kita hapus dulu. Ada perintah alter tabel drop nama ininya, kolomnya. Nah, ini ada kolom. Ini untuk perintah untuk menghapus kolom ya. Alter tabel drop nama tabelnya. Tabel kategori. Oke. Deskripsinya kita lihat isinya. ID nama. Nah, kita membuat kolom deskripsi setelah ID. Kita describe lagi. Nah, seperti ini. ID, deskripsi, nama, kategori. Seperti itu ya. Nah, bisa nggak kita menambahkan dua kolom sekaligus dalam satu query gitu ya. Ini saya hapus. Describe. Nah, alter tabel ini untuk kolom pertama. Kolom kedua kita sebut saja add is aktif gitu ya. Varchar 50. After kita lihat lagi. After nama kategori. Ini alter tabel kategori, kita isi deskripsi setelah ID is aktif setelah nama kategori. Nanti deskripsi itu setelahnya ID is aktif setelah nama kategori gitu ya. Oke. Jalankan. Ini hasilnya. Nah, tapi ketika ini deskripsi ini after nama kategori di sini, setelah ini, maka is aktifnya ini afternya juga jangan nama kategori ya, tapi deskripsi ya, biar nanti dia posisinya berada di bawah deskripsi gitu ya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini hanya untuk after ini hanya berlaku kalau sepertinya di MySQL ya. Untuk di Postgre itu sebenarnya tidak bisa sepertinya. Nah, atau di SQL Server juga saya belum tahu, sepertinya juga tidak bisa untuk after ini. Jadi ketika kita menambahkan kolom, otomatis akan diposisikan di paling bawah untuk Postgre dan SQL Server sepertinya ya. Tapi di MySQL itu kita bisa meletakkan di mana posisinya gitu. Kemudian selanjutnya kita melakukan modifikasi untuk tipe datanya ini. Tipe data ini kita modifikasi. Caranya masih menggunakan alter, tabel, kategori, modif, is aktif ini jangan varchar gitu ya. Kita buat char
1. Posisinya masih bisa diubah ya, after misal setelah deskripsi gitu ya, deskripsi. Jalankan. Ada is aktif. Oke, jalan. Lihat. Nah, is aktif char yang kita ubah ini. Atau ini ingin ubah jadi null gitu ya, jadi null. Kan tadi not null nih. Null ini yes, kalau kita ubah jadi not null-nya ini no null gitu. Itu bisa saja gitu. Nah, kemudian kita ingin mengubah nama kolomnya. Nah, itu gimana? Oke. Alter, tabel, kategori, ubah kolom, change, kolom, nama kolom sebelumnya, nama kolom yang akan diubah misalnya is nyala. Nah, ini masih bisa diubah varchar 20 ya misalnya ya. Not null. Nah, ini kita ubah not null. After kita pindah lagi ke nama kategori. Oke, kita akan mengubah nama kolomnya ya. Jadi dari is aktif menjadi is nyala. Ini varchar not null after nama kategori. Ini kita lihat. Nah, tapi sebelum ini, karena tadi saya sudah mencoba, karena kita sudah membuat datanya, nah itu datanya harus di-truncat dulu ya. Karena ketika melakukan menjalankan perintah ini akan error, karena datanya tidak kosong gitu ya. Walaupun tadi kan baru dibuat is aktifnya itu baru dibuat, tapi sudah ada data nama kategori, itu harus di-truncat, harus di-refresh ulang. Kemudian ini kita jalankan, kita lihat, ini, nah ini is nyala, di sini kita rubah seperti ini. Nanti kita bisa merubah nama kolomnya. Nah, selanjutnya kita hanya merubah kolomnya saja itu bagaimana? Maksudnya tanpa ada tipe data gitu ya. Kategori, rename, kita rename is nyala, kita ubah ke aktif lagi. Itu is aktif at line 1. Nah, kenapa ini? Oh, maaf. Rename ini digunakan untuk mengubah nama kolom, nama tabel. Jadi untuk mengubah nama kolomnya tadi menggunakan change kolom. Kalau rename ini juga bisa digunakan untuk mengubah nama tabelnya seperti ini. Sama hanya dengan tadi ya rename tabel ya, rename tabel ini bisa alter ini juga bisa digunakan untuk mengubah nama tabel seperti ini. Jalan ya, kita refresh. Seperti ini kategori 1. Oke, itu untuk data manipulation, bukan data manipulation, data definition tabel ya. Nah, kita sudah punya ini. Ini kita ubah lagi ke rename tabel kategori 1 to kategori. Kita ubah ke sini. Nah,
Sekarang kita ingin membuat tabel dari tabel kategori. Ya, namanya kategori 2 gitu ya. Jadi kita bisa buat create tabel kategori 2, kemudian select. Misalnya yang kita ambil namanya saja nama kategori from kategori. Nah, ini membuat tabel berdasarkan tabel yang lain. Makanya tadi disebut create tabel to tabel. Maksudnya create tabel yang kedua dari tabel yang pertama dibuat. Bisa tidak? Coba. Ini ya, maaf ya teman-teman, apabila pembahasnya sedikit muter-muter. Yang penting teman-teman paham. Nah, ini kita membuat dua kategori 2 berdasarkan kolomnya itu. Ketika kita melihat ini describe, melihat kolomnya, dia hanya mengambil nama kategorinya saja. Ini aslinya kategori. Ini kategori 2 cuma ngambil ini. Nah, ini mau digabung, dijoin dengan tabel apapun itu bisa ya. Seperti ini. Baik, sudah kita membahas yang namanya temporary tabel. Nah, temporary tabel itu digunakan ketika kita membuat create. Sebelum temporary, ketika kita menggunakan tool seperti Heady ini, sebenarnya untuk perintah membuat database, mendefinisikan database itu bisa dilakukan di toolsnya tanpa menggunakan query seperti tadi ya. Jadi kapan kita melakukan query seperti tadi? Apabila kita membuat stored procedure, perintahnya itu membuat tabel, membuat database gitu ya. Itu bisa dilakukan di stored procedure. Tapi apabila menggunakan query dasar seperti ini, itu jarang sekali. Ketika sudah menjadi program itu jarang sekali digunakan, karena dia sudah memanfaatkan tools seperti ini. Ini klik kanan, ada create tabel seperti ini, misalnya test data. Nah, ini akan membuat ID, nama tipe datanya apa, lengthnya berapa, ini di set primary key, di set ini errornya Heady, itu gratisan ya. Seperti ini. Ketika di save, nah ini kan otomatis akan sama dengan yang tadi sudah dibuat ya. Nih, ketika kita ingin menambahkan kolom lain seperti ini lengthnya berapa, 500 itu misalnya, ini di set 0 atau 0 default, ini juga bisa. Ini mau dirubah posisinya juga bisa. Ya, itu manfaat dari tools. Oke, kita sudah untuk toolsnya. Selanjutnya itu mengenai temporary tabel. Temporary tabel itu apa? Itu membuat tabel seperti ini tapi bersifat sementara. Maksudnya seperti apa? Ketika teman-teman mengakses database seperti ini, season, ini namanya season ya. Maka ketika season ini close, otomatis temporary tabel itu juga akan dihapus otomatis. Nah, gitu. Untuk temporary tabel. Nah, ini ada gambaran seperti ini. Misalnya ini ada temporary tabel ya. Ini user 1 dengan loginnya root, user 2 juga sama-sama root.
Ketika dua orang ini mengakses database, seasonnya akan berbeda dengan season, walaupun dia sama-sama username-nya itu root, ini juga root, akan berbeda seasonnya. Nah, temporary tabel dia hanya melakukan di satu session, dibuat di satu session. Ketika user 1 ini sudah membuat temporary tabel, user 2 ini tidak dapat mengakses temporary tabel si user 1. Walaupun sama-sama root juga ini username-nya. Tapi dia tidak akan dapat mengakses temporary tabelnya si user 1. Nah, tidak dapat melihat datanya itu ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya temporary tabel ini hanya digunakan untuk satu season, itu tidak akan bentrok di season yang lain. Maksudnya seperti ini. Kita ketika ini sudah mengolah data di sini, mengisi data di sini, ini tidak akan mengganggu temporary tabel yang ini, walaupun si ini juga membuat temporary tabel yang sama, tapi datanya akan berbeda dengan data ini dengan data ini. Bisa dipahami? Nah, ketika ini tidak dapat mengganggu di sini, ketika si user 1 melakukan hapus tabel ini juga tidak akan kehilangan tabelnya dia gitu. Bisa dipahami? Nah, ketika itu akan bermasalah apabila kalau ini bersifat global ya. Ketika ini dihapus, ini baru mengolah data, maka data dia akan hilang kalau ini bersifat global. Nah, karena ini bersifat lokal, sesuai sessionnya tadi, ya ini tidak akan terpengaruh. Itu keuntungan temporary tabel. Bisa dipahami ya. Nah, cara membuatnya gimana? Nah, ini. Kita sudah tahu ya, membuat tabel itu seperti ini ya. Ini misalnya gini aja. Nama tes varchar 100. Nah, ini membuat tabel biasa. Kalau membuat temporary, seperti ini. Ini tidak akan, ketika kita menjalankan ini, dia tidak akan terdeteksi di sini. Ini, jalankan ya, tidak ada error. Tes 2 itu tidak akan ada di sini. Tapi dia bisa dipanggil. Seperti ini. Oke, nama tes. Kita coba isi data ya. Di atasnya. Insert into tes 2. Nama tes. Value-nya ini aja. Tes 1. Selama season ini belum habis atau belum diputus, dia tidak akan hilang. Ada datanya. Ini cara putusnya seperti apa? Ini ada disconnect gitu ya, atau kill proses di CMD, bukan di controller ya, di CMD atau di konsol. Di konsol ini select ini. Nah, untuk praktek seasonnya itu kita buka lagi lagon. Nah, kita buka Heidi lagi, otomatis dia akan membuat season yang baru dengan username dan nah, ini saya tidak merubah ya, ini root, username-nya juga sama root. Kita buka di sini.
secara tabelnya masih sama, tapi untuk ini saya close, ini saya close. Ini ya, si season pertama ini membuat tes 2. Apakah bisa diakses di sini? Bukan season, membuat tabel temporary itu ya. Nah, dia tidak ketemu, database-nya select dulu. Nah, dia tidak akan ketemu namanya tes 2. Maka sama-sama root tapi tidak dapat saling diakses gitu ya. Itu keuntungannya tadi ketika di web atau di desktop, di aplikasi itu ya, maka tidak akan mengganggu untuk data yang sudah diolah di season 1 dan data di season 2 walaupun sama-sama login dengan root. Tuh. Nah, ini perintahnya bisa melakukan apa saja. Ini sama saja dengan tabel biasa. Bisa alter, bisa membuat tabel temporary dari tabel yang ada. Maksudnya seperti ini. Create temporary tabel test 3, sumbernya dari tabel yang tetap. Nama kategori mungkin deskripsi from kategori. Seperti ini, dia tidak akan terisi di sini. Jalankan. Select. Nah. Ini pinjem. Termasuk datanya akan juga terisi di sini ya. Nah, ini tadi tidak ada datanya, kosong berarti. Nah, intinya temporary bisa dibuat dari tabel lain gitu. Baik, jadi itu pembahasan mengenai DDL. Apabila teman-teman bingung, diulangi saja pembahasan videonya ya. Jadi saya sedikit muter-muter pembahasannya. Semoga teman-teman paham. Namun apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.